Sekali lagi shalom dan selamat pagi. Puji Tuhan kita sudah masuk di tahun yang baru, tahun April, ya, bulan 4. Berarti semakin lama semakin kita uh, uh, menghabiskan tahun ini, ya. Dan saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur sekali lagi kita diizinkan Tuhan untuk sekali lagi pada tahun ini merayakan Hari Raya Paskah, ya, yaitu pada bulan minggu yang kedua, yaitu minggu depan, yaitu hari Jumat. Jadi kita ada KKR di gereja kita dimulai pada malam Jumat minggu depan, malam hari Sabtu, dan juga kita merayakan kebangkitan Kristus pada hari Ahad, ya. Jadi diminta semua jemaat supaya dapat menghadiri acara perayaan Paskah pada malam Jumat minggu depan ini dan juga malam hari Sabtu. Puji Tuhan. Nah, saudara, mari kita lanjutkan siri pembelajaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul bab yang ke-20. Bab 20 ayat 28 hingga ayat yang ke-34. Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai ayat yang ke-34. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala yang ganas dan akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyenyangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tidak berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Nah, saudara, kita ambil ayat 28 sebagai ayat kunci. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dan dengan darah anaknya sendiri. Nah, saudara, tema yang sederhana yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, yang kita simpulkan daripada ayat yang ke-28, yaitu ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik. Ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi penilik. Sebelum kita lanjutkan, saudara, saya ingin memberikan sedikit konteks ayat yang kita baca sebentar tadi, di mana sebelum teks Paulus menyatakan dirinya sebagai tawanan roh yang harus pergi ke Yerusalem, dan mungkin ini merupakan pertemuan terakhir dengan mereka, namun ia merasa bersih dan tidak merasa bersalah terhadap orang hukuman karena ia sudah tunaikan tugasannya yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 22 hingga ayat yang ke-27. Manakala selepas teks, Paulus menegaskan kebaikan sikap orang yang suka memberi daripada menerima dan penyataan perasaan sedih terhadap perpisahan
Paulus dengan murid-muridnya yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 34 hingga 38. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa supaya lewat daripada teks yang kita pelajari pada pagi hari ini, saudara dan saya akan diinspirasikan tentang satu tanggung jawab, yaitu diberikan atau ditetapkan oleh Roh Kudus sebagai penilik. Nanti sebentar kita akan lihat siapakah penilik ini yang dilaporkan oleh Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat 2 dan juga Titus 1 ayat yang ke-7. Sebelum itu saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa murid-murid Paulus dan juga penatua-penatua di Efesus yang dipanggil khusus oleh Paulus ditetapkan dan diakui bahwa mereka ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi sebagai penilik, karena mereka diberi tanggung jawab untuk menjaga kawanan domba, yaitu umat-umat yang sudah ditebus dengan darah anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, supaya mereka tidak dapat diserang oleh serigala-serigala dan juga pengajar-pengajar palsu, ya. Dan saya percaya saudara, supaya kita semua di sini pada hari ini dapat mengkonfirmasikan bahwa kitalah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi penilik. Penilik ini merupakan sesuatu yang dalam ini penilik adalah satu tugasan untuk memperhatikan, ya, memeriksa atau menjaga ataupun meramal, ya, tukang tilik, ya, apa yang akan terjadi kalau seseorang itu ada di luar kawanan domba. Dan saudara tahu kalau seseorang itu kalau tidak datang ke gereja, besar kemungkinan kita boleh tilik sesuatu sedang berlaku di dalam kehidupan orang tersebut. Nah saudara, saya percaya bahwa Roh Kudus, ya, mengakui para murid-murid Yesus, murid-murid Paulus dan juga dan juga penatua-penatua yang dijemput khusus daripada Efesus, mereka diberi tanggung jawab sebagai penilik. Apakah nanti saudara ada jawatan khusus di gereja kita? Mungkin saudara bukan deacon, bukan deaconess, bukan penatua, ya, tetapi mungkin penilik, ya. Semua kita yang percaya, yang telah dibeli dengan darah yang sangat mahal, yang tadi sebentar kita mengakui tubuh dan darah Tuhan, kita telah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Kita ini adalah penilik-penilik yang menjadi penjaga, yang menggembalakan, ya, orang-orang di sekitar kita, dimulai dengan keluarga, teman-teman, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, kalau kita melihat ayat 28 hingga 34, saya ingin membawa saudara untuk melihat dalam dua bahagian. Bahagian yang pertama yaitu hidup di luar kandang penggembalaan. Siapakah orang yang hidup di luar penggembalaan dan juga menjadi jemaat Allah yang digembalakan. Karena ini yang disimpulkan oleh Paulus, sebentar lagi akan pergi ke Yerusalem, dan besar kemungkinan kita tidak akan bertemu lagi. Tapi dengarlah pesan saya, 3 tahun siang malam dengan mencucurkan air mata, saya menasihati kamu supaya kamu harus berjaga-jaga. Di akhir zaman ini saudara dikasih Tuhan, kita harus lebih berhati-hati, lebih berjaga-jaga dengan setiap tindak tanduk kita. Besar kemungkinan saudara dikasih Tuhan, semuanya hasil-hasil daripada penyesatan, ya, ataupun kita hidup di luar kandang penggembalaan. Saudara, hidup di luar penggembalaan yang pertama kita lihat dalam ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29 berkata, "Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyenyangkan kawanan itu," ataupun tidak akan
punya belas kasihan terhadap kawanan domba. Paulus berkata bahwa setelah ia pergi, ia menjengkakan, bahkan ia menilik bahwa akan ada serigala-serigala yang masuk di antara kamu yang tidak mengenal belas kasihan. Ya, serigala ini akan memusnahkan domba-domba. Saudara, mungkin ini merupakan serigala ini sukar untuk kita pahami karena bagi kita tidak ada serigala. Yang ada apa? Apakah hewan pemangsa di Malaysia? Ya, ada singa, mungkin harimau, buaya, apalagi pemangsa. Apa yang seringkali menjadi pemangsa ternakan kita? Ular, ya. Serigala biasanya tinggal di padang gurun, ya. Kalau kita pergi Israel atau di sekitar itu, kebanyakan tanah-tanah mereka itu dipenuhi dengan padang gurun, ya. Dan serigala ini dia punya makanan favoritnya adalah domba-domba. Dan seringkali gembala-gembala bermusuhan ataupun menjadi musuh ketat adalah serigala. Dan Paulus mengungkapkan atau memberi contoh serigala ini yang ganas. Artinya ada juga serigala yang mungkin tidak begitu ganas, yang sudah dijinakkan. Tapi ini Paulus merujuk kepada serigala yang ganas. Dalam terjemahan yang lain berkata bahwa serigala yang sedang lapar. Ya. Yang sedang lapar dan pastinya waktu melihat domba dia sedang mengeluarkan air liurnya. Dan mau menerkam, sudah terbayang-bayang akan darah dan juga daging-daging domba itu yang akan dimakan. Saudara, inilah gambaran Paulus kepada orang-orang yang berada di luar penjagaan penggembalaan. Yaitu akan diserang oleh serigala-serigala. Saudara, hidup di luar kandang penggembalaan apabila kita mengalami serangan-serangan musuh penggembalaan yang diumpamakan seperti serigala-serigala yang sangat ganas. Ya. Saudara, dia menginginkan kejatuhan kita. Berhati-hati saudara dikasih Tuhan. Di dalam saja ada orang-orang yang sengaja menjatuhkan kita, apalagi di luar. Di hari-hari ini saudara, mungkin Anda berkata, wah saya tidak serigala di tempat saya. Tapi ada orang yang gila-gila. Ya, gila harta, gila kedudukan, gila cinta, ada di mana-mana saudara. Dan tidak jauh ada di himpun saudara. Anda melihat mereka ada di situ, yang seringkali menggoda kamu supaya jatuh dalam dosa, jatuh dalam nafsu kedagingan kita. Tiada orang yang kebal saudara. Makanya kita harus ada di dalam penggembalaan dan firman Allah ini akan menjadi gembala kita. Yesus adalah gembala agung yang daripada firman Allah yang telah menjadi manusia, yang telah menunjukkan kebenarannya kepada kita. Siapa lagi orang yang hidup di luar kandang penggembalaan? Mari kita lihat dalam ayat yang ke-30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Saudara, beberapa hari yang lalu ya, dan seringkali dia telepon saya, dia ada di Ranau, dia berkata, "Pastor, apa pandangan pastor terhadap
pengajaran ini. Tiba-tiba saya dimasukkan dalam satu grup, bahkan mereka telepon saya secara pribadi sampai berjam-jam dan yang menunjukkan bahwa Yesus sudah datang. Dia dari China. Dia punya pribadi sama seperti Yesus. Dan dia mengaku dia adalah Yesus, ingin menyelesaikan apa yang Yesus belum selesaikan. Syukur dia berkata, dia menjawab, bukankah waktu Yesus disalibkan, dia berkata sudah selesai? Dan orang itu mulai, belum. Ada itu yang cuma Yesus merujuk apa yang di atas kayu salib, kematiannya. Tapi ada lagi yang mau Yesus sempurnakan. Ingat saudara, kita sudah belajar di eskatologi, di akhir zaman banyak orang berkata, Mesias ada di sana, Mesias ada di situ, Mesias ada di sebelah. Saudara, kita betul-betul hidup di akhir daripada akhir zaman. Ada penyesatan. Makanya perlu sekali kita digembalakan. Hanya penggembalaan saja saudara yang akan menyelamatkan kita. Dan saudara perhatikan, Paulus menunjukkan serangan tidak hanya berlaku di luar, tapi dia muncul dari dalam. Antikristus itu saudara bukan di luar. Antikristus ini yang disebut dalam 1 Yohanes, dia muncul daripada kelangan kita yang tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Artinya orang yang hanya suam-suam kuku. Saudara, dokter berkata, kuman-kuman itu lebih cepat membiak dalam suhu yang suam-suam. Kalau kita menjadi Kristen yang suam-suam, maka dosa-dosa semakin cepat membiak, saudara. Maka tidak heran di gereja terjadi pengajaran-pengajaran palsu, khususnya pengajaran tentang kasih karunia. Dia berkata begini, sekali kau diselamatkan, kau akan tetap selamat. Inilah predestination. Syukur saudara kita di gereja ini kita belajar eskatologi, predestinasi atau sekali selamat tetap selamat hanya ada di kerajaan 1000 tahun. Kalau kau masuk kerajaan 1000 tahun, kau akan selamat selama-lamanya. Kalau kau masuk Firdaus, kau akan selamat selama-lamanya. Tapi di dunia ini, saudara, engkau masih terumbang-ambing. Betul, ketika kau percaya dengan Yesus, engkau akan diselamatkan. Tapi Yesus juga berkata, pergi, jangan buat dosa lagi. Ketika engkau melakukan dosa, kau tidak bertobat, bahkan kau mempengaruhi yang lain, menggoda yang lain. Saudara, ini pernah terjadi di gereja kita. Ada orang yang melaporkan, Pastor, pantaskah dia berkata, berapa size bra kau? Saudara, ini di kalangan jemaat, dia seorang pemimpin, bertanya kepada istri orang. Hati-hati saudara, roh perzinahan ada di gereja. Maka kita harus berhati-hati, berjaga-jaga. Suami istri, kau jaga kau punya suami, kau jaga kau punya istri. Saling menjaga. Jangan izinkan ada kesempatan-kesempatan. Yang bujang. Paulus bilang kalau kau tidak tahan, kawinlah. Daripada kau hidup dalam perzinahan dan kau mati dalam dosamu. Sekali kau buat, saudara, dikasih Tuhan, ini godaannya untuk jatuh lagi lebih kuat. Kalau kau buat perzinahan,
Kau akan dikejar-kejar itu serigala sampai berliur-liur, mau nampak kau jatuh dalam dosa. Saudara, dan kau akan tuai setiap perbuatanmu. Ada resikonya. Amin, saudara dikasih Tuhan. Yang ketiga, hidup di luar kendang penggembalaan dalam ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-34. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Saudara dikasih Tuhan, Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Efesus, di Miletus, penatua-penatua yang belum lagi matang soal kebajikan Paulus. Paulus berkata bahwa aku tidak mencari perak, emas, dan pakaian tidak ku minta kepada siapapun. Bahkan kamu sendiri melihat, mengetahui bahwa aku kerja sendiri untuk memenuhi keperluanku dan kawan-kawan sepelayananku. Jadi Paulus, saudara dikasih Tuhan, bukan menolak, bahkan sebetulnya dia sedang menegur, sepatutnya kamu harus memenuhi keperluanku dalam pemberitaan firman Tuhan. Walaupun begitu, aku tidak pernah mencari perak emas, merampas pakaian orang, tapi aku berusaha. Nah, saudara dikasih Tuhan, orang yang hidup di luar kandang penggembalaan, apabila kita tergiur dengan harta dunia, yaitu perak, emas, atau uang, dan terhalang melakukan tugas pelayanan karena tidak mau membiayai kos pelayanan. Nah, saudara, coba koreksi diri kita. Apa sebetulnya yang menghalang kita untuk melayani Tuhan? Gara-gara makanan, pakaian, gara-gara mencari sesuatu yang tidak kekal, kita terhalang. Bahkan seringkali kita berkata, saya tidak boleh buat apa-apa karena tiada orang yang biayain pelayanan. Saudara, di gereja kita ini, walaupun tidak ada ya uang mission. Macam dulu saudara kita ada mission box. Tapi kita tetap menjalankan misi penginjilan, puji Tuhan. Di Sabi Kauluan Kundasang, gereja sudah dibangun. Harap bulan Mei kita pergi melawat di sana. Amin, saudara? Saudara, untuk memulakan itu gereja, kita yang mulakan. Puji Tuhan sudah selesai sampai hari ini. Pelayanan di Pulau Gaya tetap jalan. Saudara dikasih Tuhan, kita harus ya betul-betul punya hati, mau membalas kasih setia Tuhan. Kalau kau betul-betul menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup engkau juga balas kasihan daripada Tuhan. Roh Kudus itu yang ada dalam hati kita, yang penuh dengan belas kasihan juga memperhatikan keperluan-keperluan yang lain. Namun seringkali manusia tergiur mencari harta dunia yang sebentar lagi kau tinggalkan semuanya. Saudara, bahagian yang kedua, bagaimana kita menjadi jemaat Allah yang digembalakan. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri.
Orang yang menjadi jemaat Allah yang digembalakan adalah orang yang menjaga pertama dirinya sendiri. Saudara, kau menjaga orang lain, kau sendiri terbiar. Kau coba ingin menggembalakan orang lain, tapi kau sendiri tidak digembalakan. Kau melayani, tapi kau menolak pelayanan, penggembalaan. Menjaga diri sendiri dan juga terlibat untuk menjaga kawanan domba yang lain yang dipercayakan kita untuk melayani. Kita di sini saudara, kita ada sel group, sel komunitas kita. Inilah wadah Anda untuk menginjil, memuridkan, dan menggembalakan. Setiap kita di sini tidak satu orang punya menganggur, tapi terlibat bersama-sama dalam pelayanan penginjilan, pemuridan, dan penggembalaan. Yang kedua, mari kita lihat dalam ayat yang ke-31. Ayat 31, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tidak berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Paulus. Berjaga-jagalah. Dan Paulus menunjukkan sikap Paulus, aktiviti Paulus waktu berjaga-jaga, yaitu dengan apa? Siang dan malam tanpa berhenti-henti. Siang malam tanpa berhenti-henti, bahkan sampai mencucurkan air mata. Saudara, pernahkah saudara memberi nasihat kepada orang siang malam tanpa berhenti-henti sampai Anda mencucurkan air mata? Pernah? Nah saudara, inilah teladan Paulus. Ya, Paulus melakukan, makanya dia berkata, aku bersih. Aku tidak bersalah terhadap orang-orang yang akan bakal dibinasakan, yang dihukum. Maksudnya saudara, kalau mereka dibinasakan, bukan hanya mereka terlibat dalam kesalahan, tapi kita juga terlibat. Karena nyawa mereka diberi tanggung jawab kepada kita. Kalau kita tidak memberikan nasihat, menegur mereka siang malam sampai mencucurkan air mata. Jadi saudara, buat kalau engkau ada di penggembalaan, engkau melakukan aktivitas seperti ini. Amin saudara. Mari kita berdoa, tambah lagi bahan doa. Tuhan, maukah Tuhan berikan saya kemampuan untuk mau menasihati orang, mau menegur orang siang malam sampai mencucurkan air mata. Yang ketiga, terakhir dalam ayat yang ke-32. Ayat 32, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Menjadi jemaat Allah yang digembalakan. Yang ketiga, hidup dalam penyerahan kepada Tuhan. Paulus berkata, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan firman kasih karunia-Nya yang mampu membangun menurut ketentuannya dalam kekudusannya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Paulus berkata, oke, inilah kali terakhir mungkin kamu nampak saya, karena penjara dan sengsara sedang menunggu saya di Yerusalem. Tapi ingatlah pesan saya ini, berjaga-jagalah, ikutilah teladan saya. Aku telah menasihati kamu siang malam sampai mencucurkan air mata, bahkan aku belajar mencukupkan diri saya sendiri, tidak membebankan kamu karena kamu lemah.
Aku tidak lalai. Walaupun saya menghadapi ancaman bunuh, dan aku bersih dan tidak bersalah terhadap orang-orang yang akan bakal binasa. Karena aku sudah menyelesaikan tanggung jawab saya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Dan kemudiannya Paulus berkata, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Kepada firman kasih karunia-Nya yang mampu membangunkan kamu dan juga menguduskan kamu. Saudara, saya ingin membawa kita untuk melihat 1 Timotius. 1 Timotius bab yang ketiga, ayat yang kedua. Siapakah penilik? Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cekap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengaplai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia orang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Kemudian kita lihat dalam Titus bab yang pertama ayat yang ke-7. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Nah, saudara, ayat yang ke-15, bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudara, Paulus menggariskan siapakah penilik ini. Puji Tuhan, petang ini juga kita akan memilih penilik-penilik wira. Ya, jadi ini adalah qualification ataupun syarat-syarat menjadi seorang penilik. Dan Paulus berkata, kita semuanya ini yang ditebus dengan darah menjadi penilik-penilik. Mungkin bukan penilik yang besar mungkin, tapi engkau sedang penilik keluargamu sendiri. Ya, menilik ya anak-anakmu, menilik saudara-saudara dekat dan jauh, ya, supaya kita ini
menjadi gembala-gembala yang menggembalakan kawanan-kawanan domba yang dibeli dengan harga yang sangat mahal oleh Tuhan, yaitu dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara, saya akhiri dengan 3 cabaran. Pertama, maukah Anda mengambil keputusan untuk tinggal dan hidup dalam kandang penggembalaan? Yang kedua, maukah Anda selalu bertindak hati-hati dan mau diperingati nasihat-nasihat menuntun kebenaran sesuai dengan firman Allah? Yang ketiga, maukah Anda selalu hidup dalam penyerahan kepada Allah dan menghargai kasih karunia-Nya serta membangun hidup dalam kekudusan? Mari kita berdoa.